Berbuka bagi jomblo adalah ketika seorang ayah dari calon istri mengatakan, saya nikahkan anakku, dan engkau menjawab, saya terima nikahnya. Pada saat itulah waktunya berbuka. Bahagia enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Allahu Rabbul Alamin. Allah yang menggenggam alam semesta ini. Allah di tangannya lah dunia dan seisinya, termasuk nafas kita. Karena Allah lah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati udara dunia dan menikmati indahnya Ramadan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam juga kita curahkan kepada Nabi kita, manusia mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kelak syafaat darinya. Pemirsa Palembang Bersyariah yang disayangi oleh Allah, Rasulullah pernah bersabda, Lisoimi farhatani. ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, Farhatun inda fitrihi. kebahagiaan yang pertama adalah nanti ketika kita berbuka puasa. Yang kedua, Wa farhatun inda liqa'i rabbihi. kebahagiaan ketika kita nanti bertemu dengan Rob kita, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Siapa yang tidak bahagia ketika mendengar beduk? Siapa yang tidak bahagia ketika tahu waktu berbuka telah tiba? Saya yakin semua yang berpuasa pasti bahagia. Bahkan hanya dengan beberapa kurma, walaupun juga hanya dengan minum air putih, itu kebahagiaan tak terkira. Apalagi kalau minumnya jus buah ya dan yang lainnya. Bahagia sekali. Kenapa bisa bahagia seperti itu? Jawabannya karena satu kata. Apa itu? Taat. Karena taat, maka lihatlah orang-orang yang berpuasa. Begitu takutnya puasanya gagal, begitu takutnya puasanya tidak diterima oleh Allah SWT. Maka ketika saya mengisi pesantren-pesantren Ramadan di sekolah-sekolah, seringkali pertanyaan yang sama ditanyakan. Misalnya, Kak, apa hukumnya kumur-kumur? Kak, apa hukumnya gosok gigi di siang hari? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tapi sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka takut puasa mereka gagal. Maka mereka ingin puasanya sempurna. Kita ingin puasa kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mencari tahu apa saja yang membatalkan puasa dan seterusnya. Bahkan ketika menjelang berbuka, walaupun waktunya kurang 3 menit ataupun 1 menit lagi, tidak akan ada yang berani untuk coba-coba untuk berbuka. Tidak akan ada yang berani. Walaupun biasanya sudah ada azan dari televisi, dia tidak percaya. Dia lebih percaya kalau azan itu datang dari masjid dekat rumahnya. Begitu berhati-hati sekali. Maka wajar ketika berbuka puasa begitu bahagia. Kenapa? Karena sudah mampu untuk melewati ujian tidak makan dan tidak minum. Mampu bagi yang sudah punya istri tidak berhubungan dengan istrinya. Mampu menjaga pandangannya, menjaga lisannya dan seterusnya. Maka begitu bahagia ketika berbuka puasa. Maka saya sering samakan orang yang menjomblo dengan berpuasa. Orang yang jomblo itu sebenarnya sedang berpuasa. Dia berpuasa dari nafsunya. Dia berpuasa tangannya dari menggenggam wanita yang bukan mahramnya. Matanya puasa dari melihat wanita yang bukan mahramnya. Dia melawan rasa gelisahnya itu dengan mengalihkannya pada ketaatan-ketaatan, menyibukkannya pada karya. Maka nanti ketika berbuka bagi jomblo adalah ketika seorang ayah dari calon istri mengatakan, saya nikahkan anakku, dan engkau menjawab, saya terima nikahnya. Pada saat itulah waktunya berbuka. Bahagia enggak? Bahagia. Tapi kalau orang yang tidak berpuasa, mereka memilih untuk pacaran bahkan berzina, bahagia enggak? Bahagia juga.
tapi bahagia yang sementara, bahagia yang semu, bahagia yang fata morgana, bahagia yang ujungnya pun nanti air mata. Bahagia. Tapi lihatlah ketika seorang pacar ya hamil, bahagia nggak? Nggak ada yang bahagia. Yang ada laki-lakinya stres, pusing, takut, cemas dan lain sebagainya. Begitupun dengan wanitanya. Maka yang sering terjadi adalah bayi yang tidak bersalah itu digugurkan, atau kalau tidak mau digugurkan, wanitanya dibunuh. Ada banyak kasus seperti itu. Atau dinikahi, tapi ketika dinikahi kasihan anaknya nanti. Kenapa? Karena nasabnya sudah terputus, tidak ada lagi binnya, tidak ada lagi bintinya. Dan ketika anaknya nanti perempuan, ketika mau menikah, ayahnya, walaupun itu ayah secara biologisnya, tidak boleh menikahkannya. Itulah karena tidak taat, maka tidak ada bahagia dalam kemaksiatan. Itu ya, pelajaran pertama yang kita bahagia, yang kita ambil. Begitupun dengan yang lainnya. Orang-orang yang tidak mau mengambil riba, bahagia nggak? Menurut manusia nggak bahagia. Mungkin masih ada yang ngontrak, ada yang belum punya mobil, yang tidak mau punya hutang riba. Menurut di mata manusia itu nggak bahagia. Tapi mereka yang menjalankannya karena tahu itu karena Allah, mereka tetap bersabar dan bahagia. Tapi orang-orang yang punya hutang riba, setiap harinya gelisah, cemas, takut, tidak ada kebahagiaan. Itu pelajaran pertama dari hadis Rasulullah. Yang kedua, bahagia sejati adalah ketika nanti kita bertemu dengan Rabb kita, dengan Allah SWT. Ketika matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Bayangkan teman-teman semua, sahabat semua, di dunia saja yang jaraknya itu sangat jauh sekali. Ketika siang hari begitu panas, bukan? Bagaimana ketika matahari di atas jengkal kepala kita? Tapi orang-orang yang mendapatkan naungan daripada Allah SWT, mereka merasakan kesejukan. Tidak ada panas sama sekali. Bahkan kebahagiaan itu nanti ketika dibukakan pintu surga dikasih ucapan salamun qaulam mir rabbir rahim. Atau juga dikasih ucapan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, ini karena kesabaran kalian di dunia. Kalian telah sabar untuk taat, sabar menghadapi setiap ujian-ujian dan seterusnya. Maka hari ini kalian merasakan kebahagiaan. Penduduk-penduduk surga itu semuanya sibuk dalam kebahagiaan. Tidak ada penduduk surga yang bersedih, tidak ada. Maka itulah kebahagiaan sejati dari orang-orang berpuasa yang juga harusnya bisa kita terapkan pada ajaran-ajaran yang lainnya. Termasuk ketika negara itu taat, insya Allah Indonesia ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warwabun ghafur. Insya Allah ya. Akan kata Allah, kalau suatu penduduk itu beriman dan bertakwa, maka keberkahan akan dibuahkan dari pintu-pintu langit dan dibuahkan juga dari dalam bumi. Masya Allah. Kuncinya adalah taat. Maka kita bahagia di dunia dan juga bahagia di surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.